Hello Indonesia, welcome to my life. Cheers, man. What's up, bro Ketapi? Gimana kabar? Baik bang. Baik. Jadi malam ini kira-kira ngebahas apa nih kita nih yang bikin enjoy, chill gitu? Kayaknya kita ngebahas apa ya enaknya bang ya? Permapalaan gimana nih? Permapalaan nih kebetulan nih. Boleh sih kan kebetulan sama bang sama-sama. Asik. Jadi teman-teman malam ini kami mau bahas-bahas yang ringan-ringan aja gitu ya. Yang ringan-ringan aja, yang santuy-santuy aja. Kami mau ngobrol-ngobrol lah tentang pengalaman si Pak Ketapi, Bang Ketapi ini selama dia menjadi seorang mapala, ya kan? Padahal Tapi sebentar Pak. Kayaknya perkenalan diri dulu. Ketapi itu kenapa Ketapi atau nama asli atau gimana tuh Pak? Oh ya teman-teman, sebelumnya nih aku minta waktunya bentar ya. Aku mau kenalan dulu nih kalau nama asli Gilang SW. Kalau yang nanya SW-nya apa nanti cari tahu sendiri lah. Terus kalau di Mapala itu ada namanya biasa nama lapangan. Ya kan bang, ada nama lapangan ya, kan? Bener banget ya. Nama lapangan. Kalau Ketapi itu nama lapangan. Sebenarnya bukan Ketapi sih, K pakai A dia, bukan pakai E. Bukan pakai E lagi kan. Jadi Ketapi. Nah, Ketapi. Kalau yang mau tahu Ketapi itu apa, ya nantilah cari tahu sendiri juga. Ya pasti anak-anak Mapala tahu lah, apalagi anak secret tuh kan, nggak mungkin nggak tahu. Dari Mapala mana by the way ini cuy? Iya, kenalan sorry, anak secret gimana orang mau tahu Mapala Anda kalau Anda tidak kasih tahu secret Anda di mana gitu. Ketinggalan bang. Jadi kalau aku dari Impalok Tarian IAIN Palangkaraya. Nah ini untuk yang nonton, kalau ada mahasiswa IAIN semester 1 semester 3 maksimal itu silakan join di Impalok Tarian. Kami welcome terus. Gila, langsung promo. Promosi. Kapan lagi kan ngobrol depan kamera? Asik, ya man. Langsung promosi perekrutan 2022 anjay cepet amat. Nanti ya bagian promosi mungkin di akhir ya kita taruh ya. Kita di awal-awal mungkin kita akan ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol-ngobrol santai lah. Jadi Ketapi nih, kita kayaknya boleh nggak sih kira-kira lu Ketapi sharing gitu bahwasannya kayak Ketapi itu apa sih? Apakah Ketapi itu kalau di Kalimantan sendiri kan Ketapi itu kayak buah kan? Buah, Ketapi buah gitu. Atau ada cerita menarik sendiri? Apa nama lapangan itu hadir gitu? Sebenarnya kalau menarik, sangat menarik. Sangat menarik. Tapi kalau ditanya kenapa sih dikasih nama Ketapi ya? Kalau Ketapi kan buah nih. Ini pakai A dia, bukan buah. Tapi itu singkatan. Singkatan. Kenapa jadi dapat itu pun? Ya aku bingung bang. Bingung. Jadi tiba-tiba disuruh maju kan namamu Ketapi. Terus dikasih tahu kan singkatannya apa Ketapi. Cuman ya untuk di sini kalau yang penasaran nanti cari tahu sendiri. Cari tahu sendiri. Ya. Oh berarti nggak mau spill nih ke temen-temen nih? Oh enggak. Main-main ke Sekretarian aja. Sekretarian. Oke, siap. Nah itu buat kawan-kawan biar mau tahu nih nama Ketapi itu sebenarnya kepanjangannya apa, main-main ke Oktarian biar tahu gitu, biar bisa ngobrol sama abangnya, ya gitu bang. Jadi bang, ini bang, selama masuk Mapala 2000 berapa nih bang? Masuk Mapala 2018. 2018. Dulu tertariknya masuk Mapala tuh kenapa tuh bang? Nah ini yang unik bang. Ada yang unik langsung nih, ada yang unik langsung. Unik. Sorry by the way kaki kayak gini karena podcast ini santuy aja. Kita masuk ke channel Chill Out, tenang, storytelling today itu nama segmennya kali ini. Ya silakan pak. Jadi uniknya itu awal mula kan itu aku tuh nggak ada tertarik ikut apa-apa. Terus Oktarian ini apapun aku nggak tahu waktu itu bang. Jadi awal mulanya itu teman SMA dulu yang kebetulan satu kampus yang ketiga kuliah, dia ngajak masuk Oktarian aja enak santai. Kebetulan waktu itu lagi PBAK kan, jadi dia bilang itu lihat organisasi yang lain sibuk ikut ngurus ini ngurus itu, lihat yang abang anak Mapala ini santai, dia pikir iyalah santai. Terus waktu itu tuh abang Mapala yang kelihatan itu Bang Apri kan? Bang Apri. Nah, Bang Apri itu dia kok pakai pakaiannya santuy, celana robek, pakai flannel, ada kaosnya dibuka kancinya kan, terus rambut gondrong. Ini kayaknya aku banget. Aku gitu ya. Kebebasan aku banget gitu ya. Pokoknya aku harus masuk ke situ. Akhirnya masuk kan. Jadi itu cerita awal Bang kenapa jadi masuk. Sebenarnya nggak ada yang memang dari awal aku pengen aku kuliah harus masuk Mapala, enggak, cinta alam cinta gitu. Alam itu apapun aku nggak tahu lah bang. Tiba-tiba diajak karena ngelihat
orang yang di dalam situ kok santai dia, yang lain gak ada yang gondrong dia gondrong, yang lain pakai celana rapi dia robek. Oh ini aku banget. Oh ini aku banget gitu ya. Langsung lah meluncur masuk Mapala gitu ya. Jadi waktu masuk kan biasa, sorry. Biasa tremor di depan kamera. Enggak tuh. Lanjut aja. Jadi kan biasa kita di Mapala kan Bang ada diksar. Oke, ada diksar. Di awal mula itu kan diksar itu ya kaget ya. Abang tau lah diksar kan wow. Oh wow gitu ya. Bener-bener wow. Jadi waktu itu aku kira itu camping fun. Bayangan di kepala kan waktu diksar itu pagi-pagi pakai kupluk, pakai earphone kan, bikin kopi, duduk di atas batu ngelihat matahari terbit. Oh iya, harapannya diksar itu ya. Harapannya itu. Tapi ternyata ketika diksar harapannya cepat-cepat lihat kasur. Oh, lihat kasur. Lihat kasur aja dulu ya. Lihat kasur aja dulu pokoknya kan. Yang awalnya dulu ekspektasinya pengen lihat matahari terbit, lihat senja, berubah. Waktu diksara berubah, pengen cepat lihat kasur di rumah. Pengen cepat lihat kasur di rumah ya. Jadi kawan-kawan bisa merepresentasikan lah itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Tapi di balik itu semua gitu ya kan, di balik 3 hari ya kebetulan 3 hari diksarnya, harapannya ingin melihat matahari senja gitu kan, tiba-tiba kangen kasur. Ada nggak dalam 3 hari itu nilai-nilai yang lu dapat ketika lu terjun di diksar itu gitu loh? Maksudnya kayak dampak pribadi setelah 3 hari itu. Banyak sih Bang. Banyak. Kalau nggak ada dampak sih ya nggak mungkin aku bisa bertahan sampai sekarang kan kayak gitu ya. Terus aku bisa kenal abang pun gara-gara diksar. Gara-gara diksar masuk Mapala. Masuk Mapala. Oh Yoman. Berarti sepadan nih. 3 hari rindu kasur itu sepadan. Sepadan ya. Dan uniknya kita diksar itu mungkin ini se-Indonesia lah ya kan merasakan itu. Ketika kita tahu diksar yang sangat wow, pulang diksar kita ngobrolin soal diksar tuh, ya kita ketawa. Balik diksarnya gitu ya. Kok lucu kayak gitu. Sedangkan di situ kita mengalami kejadian-kejadian sangat wow, tapi kita bisa menertawakan itu besok harinya ketika selesai. Bisa duduk ngopi bareng lagi kan? Duduk ngopi bareng lagi, ketawa. Kok lucu kayak gitu. Dan itu nggak kutemukan di lain, Bang. Iya benar. Biasa kan habis diksar atau ada pendidikan tuh ada tensi gitu ya. Kita tetap santuy kayak ini ngapain sih kemarin? Tiba-tiba meleleh aja gitu. Oke. Diminum ya. Diminum. Kopi juga aman Bang. Oh tapi by the way ini Bang, Abang kan rokoknya tadi sempat jatuh ya, ya kan, dan kebetulan saya lihat juga habis gitu loh. Kebetulan di sini kami disponsori gitu ya, Cilot disponsori, disupport oleh dari Ting Tue Tobacco gitu Bang. Nah di sini banyak banget nih varian hari ini yang bisa disajikan gitu ya. Kalau abang mau nyoba boleh Bang gitu loh. Bahkan di sini ada salah satu yang unik nih Bang. Ada blueberry donut. Anjir, nggak cuma liquid yang banyak rasa, sekarang tembakau pun juga banyak rasa cuy. Ini memang unik Bang, kan gabungan buah sama kue. Buah sama kue. Kok buah sama kue sih? Ya yang ini coy, yang ini buah. Gojak. Blueberry kan buah. Oh iya benar. Ya siap. Donut. Oke. Jadi di sini coy, kebetulan buat kawan-kawan yang biasanya bosan banget gitu kan dengan rasa-rasa rokok yang mint, putihan, atau ya mungkin ada salah satu merek yang banyak varian rasa, tapi ini lebih enak. Nggak nemu kalian blueberry donut itu dalam bentuk tembakau. Ya kapan lagi kan makan donat selain blueberry, tapi itu dihisap. Jadi asap ya, diasap. Keren. Anda mau nyoba nggak? Bisa ngelinting nggak by the way? Bisa. Mau nyoba? Silakan pilih Pak. Di situ ada donat, di sini ada gojak. Kayaknya cobain nih kan. Yang ini yang penasaran? Ya, siapa tahu kenyang kan? Oke. Biasanya kita makan donat kenyang. Bener. Jangan lupa ada cukai kita Pak. Ada cukai. Ini legal. Masih segel. Buka Pak. Kayaknya asik juga. Saya juga lumayan penasaran sih dengan itu. Nah kebetulan kita juga ada dikasih paper dari Ting Tue Tobacco. Dan Ting Tue Tobacco juga hebat cuy. Mereka punya produk korek sendiri. Nah jadi buat kalian yang mau ngerasa pipes mempertahankan kearifan lokal, Ting Tue Tobacco jadi pilihannya. Jadi buruan aja. Untuk Instagramnya gue taruh di link description box di bawah. Rasa dulu Pak. Iya, siapa tahu kenyang kan Bang. Siapa tahu kenyang gitu. Sebelum pembahasan kita lebih panjang, karena kan pembahasan kita kan lumayan panjang nih ya. Tapi sambil ngelinting gitu kan Bang, kayaknya stabil deh Bang, kita sambil ngobrol-ngobrol ringan gitu. Masih bisa nggak Bang? Langsung multitasking? Bisa. Multitasking bisa ya? Oh anak Mapala masa nggak bisa multitasking gimana sih? Iya sih aman Bang. Tapi serius nih teman-teman, ini penasaran banget buat aku coba. Kenapa? Karena setahu kita donat itu kan dia makanan nih, terus blueberry ini buah, ini dihisap cuy. Dihisap. Kita biasanya
anak-anak kosan ya, khususnya kita berani hemat uang ya, beli donat lah buat sarapan pagi kan. Makan, siapa tahu kalau ini buat kenyang, kita beli rokok ini 1 bungkus ya bisa 2 hari 3 hari lah kita kenyang. Ngeri sekali marketing Anda Bapak ya. Tapi kapan terakhir by the way ngelinting Bang? Apakah menjadi budaya juga hari-hari atau gimana tuh? Sebenarnya melinting ini terakhir kali saat uang sudah tipis. Saat uang udah tipis. Berarti akhir-akhir ini uang selalu padat nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya jarang ngelinting ya? Jarang. Karena kan ngelinting kan opsional juga cuy, budget juga gitu loh. Jadi buat kalian yang mau tetap paru-parunya masih ada tenaga gitu ya, linting jadi salah satu opsi cuy. Wah asik cuk, baunya cuk. Asik cuk, baunya cuk. Baunya bikin lapar ini. Bikin lapar baunya cuk. Gatal gimana gitu. By the way aku dulu juga pernah ngepep. Ketika ngepep tuh pernah juga kayaknya ngerasa yang jenis kayak gini. Dan penasaran juga dalam bentuk tembakau gimana gitu ya. Terima kasih Ting Tue Tobacco ya. Udah membantu menyuplai paru-paru kami gitu untuk terus ngobrol gitu ya Pak ya. Dan juga teman-teman nggak usah khawatir ya nggak bisa ngelinting kan. Sekarang kulihat kan sudah ada alatnya ya. Nah coy, udah ada alat coy. Jadi buat kalian yang aduh susah nih ngelinting sendiri, tenang, alat ada. Jadi gampang banget coy, sumpah gampang parah. Tapi kalau aku sih tipikal yang ngelinting pakai tangan. Kenapa tuh? Alat. Karena lintingan itu dilihat seninya. Mau ngisap sebatang aja prosesnya panjang gitu ya. Perlu waktu beberapa menit lah. Terus kepadatannya. Makanya kan buat kalian yang mau ngelinting terus mau nongkrong kayaknya lebih bagus ketika di rumah kalian lintingin dulu banyak-banyak gitu ya Pak ya. Karena memang agak repot gitu. Dan ada juga ini cuy, keuntungan salah satu ngelinting cuy. Ketika lu tidak bawa alatnya dan lu doang yang bisa ngelinting, temen-temen agak males minta join rokok lo. Temen-temen yang kayaknya males banget bawa duit untuk beli rokok gitu. Ya modal paru-paru doang. Modal paru-paru. Tapi lucunya kan ada kita nih nemuin temen di tongkrongan kan Bang, mungkin di tempat tongkrongan Abang ada juga. Yang dia dari awal datang nggak ada bawa rokok tapi dia bawa korek. Nah itu optimis sekali ya. Dia. Oh teman-teman gua pasti bawa rokok. Tidak ada ya kayak rasa di pikiran tuh anjir beli rokok tuh pakai duit loh sebenarnya gitu. Terus dia pulang-pulang kan balik bawa 2 korek. Bawa 2 korek. Wah, itu kurang ajar banget tuh teman-teman kayak gitu, perlu dimusnahkan coy. Sumpah dah. Coy, biar satu paket lu ngebakarnya harus pakai korek dari Ting Tue Tobacco. Anjir udah kayak endorse aja. kurang. Anjay, asik juga ya gaya lintingan lu ya cuy ya. Wah. Aduh gimana tuh Bang? Aku penasaran banget Bang. Enak, serius enak. Tapi ya belum tau kan ini baru sisap, belum kerasa kenyangnya Mas. Belum kerasa. Soalnya ini donat coy. Donat ya. Gimana rasanya Bang? Rasanya enak, manis-manisnya dapat. Terus rasa blueberry-nya juga agak kerasa dia. Mungkin donatnya ini yang buat kenyang nanti. Tapi kita tunggu guys ya. Kita tunggu sampai ini habis 1 linting apakah udah buat kenyang. Tapi ini pasti buat ketagihan. Pasti buat ketagihan Bang. Karena dia rasa manis blueberry-nya sama aromanya pun itu yang buat candu aku rasa. Ketagihan sih. Iya, aromanya khas banget ya. Dan tembakonya enak cuy. Maksudnya kayak nggak sakit gitu loh. Iya, ringan. Sabi. Worth it lah. Berapa puluh ribu ini kalian cek aja langsung di IG Ting Tue Tobacco ya kawan-kawan ya. Gimana Bang? Aman. Kita lanjut. Tadi by the way kita sampai ini Bang ya, sampai Dampak ya. Sampai Dampak. Sampai Dampak. Jadi sudah berapa tahun nih jadi Mapala nih Bang? 2018, 19, 20, 21. Ini berjalan 4 tahun ya. Oh, jalan 4 tahun dah. 4 tahun. Ya kan 2018, 2022 ya. September nanti lah pas 4 tahun. Oke, udah 4 tahun di Mapala Bang ya. Ada nggak Bang bisa sharing-sharing pengalaman menariknya gitu selama masuk Mapala gitu Bang? Yang pasti dari selama berproses di Mapala pasti bakalan ada yang berubah. Dari kepribadian yang jelaskan. Kayak aku contohnya tipikal orang yang males banget. Waktu SMA tuh apa-apa males, nyuci piring males, terus gerak dikit males, ngobrol serius depan orang takut, kaku, gemetaran. Tapi semenjak berproses di Mapala, ya mulai pelan-pelan lah kemalasan itu kulawan, terus berani ngomong, berani speak up, nggak panik-panikan lagi. Cuman kalau ini memang serius nih tremor.
Karena ini depan kamera cuy, dapat YouTube lagi kan. Ya aku juga, maksudnya terkait yang terakhir ya, tremor. Pernah juga dapat dengan teman, itu almarhum Hilman dulu pernah bilang, Cok, aku daripada harus ngomong di depan kamera, lebih baik aku ngasih sambutan di depan 1000 orang, Cok, kata dia. Entah kenapa, tremoran rasa ya gitu kan. Masalah terbiasa aja. Pas nanti kita ke depan-depannya akan ngundang Bapak juga kok ke sini ya. Berarti dampaknya sangat signifikan nih, Pak ya. Signifikan, baik dari pribadi, terus cara kita bersosial. Itu kayak ada dampaknya lah, sadar nggak sadar. Karena kita tahu kan pola di Diksar itu sebenarnya ditekankan itu 2 kan, fisik dan mental. Mental itu yang sangat berpengaruh ke depannya. Iya, benar sih. Bagaimana kita membentuk karakter, bagaimana kita sikap kita di lingkungan, bagaimana kita menghadapi sebuah permasalahan. Ya benar. Kan kalau mental nggak siap, ya down juga Pak. Nah benar. Iya kan. Karena mental tuh nggak bisa dibeli di Indomaret cuy. Yang nggak ada. Kalau Fiesta ada. Ini yang nugget apa yang mana nih? Yang rasa stroberi. Oh, aduh. 18 plus ya. Ada ngerokok gitu ya. Bahasan Fiesta 18 plus. Anyway, hujan kan nih agak berisik mungkin kawan-kawan dengar karena gue malas repot ngeset yang lain, jadi gue taruh mic di sini, jadi mungkin suara hujan agak ketangkap. Makanya kami ngomongnya agak sedikit nyaring gitu ya, agak sedikit keras gitu ya. Nah, terus Pak, Bang, ketika masuk Mapala selama 4 tahun. Nah, kemarin kan pernah juga dengar isu, bukan isu sih ya, memang kegiatan dari Oktarian untuk menjadi anggota penuh itu harus ekspedisi gitu ya. Ya kemarin ada berapa tahap sih by the way di untuk Mapala itu gimana sih Pak? Kan ini mungkin kilas cerita sedikit. Kilas cerita ya, intro sedikit ya kalau masuk Mapala gimana gitu ya. Sedikit. Sebenarnya kan Oktarian ini termasuk Mapala yang baru karena dia baru didirikan 2017. Nah, aku masuk 2018, angkatan setelah pendiri lah bahasanya, pertama setelah pendiri. Jadi di masa itu tuh masih penyesuaian mencari sistem mana sih yang pas. Dan kalau di masa waktu itu tahapan pendidikan itu pertama Diksar, setelah Diksar kita ada pendidikan lanjutan, itu ada 2 kan pendidikan lanjutan, ada gunung hutan sama rock climbing, terus lanjut lagi spesialisasi, terus baru lanjut lagi ke pengembaraan, baru dia jadi anggota penuh. Nah kebetulan kemarin yang berangkat ke Malang itu ekspedisinya itu pas masaku Bang. Oke, masamu. Aku kemarin berlima aku sama angkatanku kan berangkat ke sana itu spesialisasi sama pengembaraan. Jadi kenapa sih kemarin itu harus keluar? Karena kita mau cari ilmu, cari pengalaman di sana, terus apa sih yang kira-kira di sana kita dapat bisa kita bawa ke Oktarian. Karena kan ya itu tadi kayak aku bilang di awal Bang, Oktarian kan baru nih. Jadi kita perlu menyesuaikan mana sistem yang pas, mana sih yang kira-kira ini bisa dipakai. Kenapa sih harus keluar? Karena ya kita tahu kita nggak perlu nutup mata ya bahwa dari di luar di Jawa khususnya itu kan dari segi apa ya lapangannya ataupun organisasiannya gitu ya, arah kebutuhan geraknya, alamnya juga, adventure juga di sana gampang karena aksesnya. Kalau kita di Kalteng lah khususnya ya bicara jauh sih sebenarnya jauh tuh apa ya sebenarnya dekat. Tinggal kemauan kan kalau bicara jauh ini kan. Tapi kita yang pertama perlu basic dulu lah, pengetahuannya dulu, dan kebetulan kan kawan-kawan Mapala di Jawa sana ya kita akui lah pengetahuannya. Karena kan perkembangan kan di Jawa, di Kalimantan kan beda gitu Pak ya. Dan bidang keilmuan juga cabangnya lebih banyak di sana karena terfasilitasi dengan jarak yang bisa dijangkau gitu bisa mudah dengan dijangkau. Nah selama di Jawa nih Pak, kemarin berapa hari by the way ini selama di Jawa nih? Kira-kira kemarin itu kalau nggak kurang seminggu atau 2 minggu itu 2 bulan. 2 bulan. Serius. Kurang seminggu, 2 minggu, 2 bulan gitu ya? Kalau nggak kurang seminggu atau 2 minggu lah itu 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Oh selama itu ya? Jadi ya berangkat itu Juli, balik itu akhir Agustus kalau nggak salah. 2019 waktu itu ya. Ini nggak ketika bertamu gitu tempat Mapala yang di Jawa gimana nih perasaannya? Apakah ada hal-hal yang benar kayak ini harus diceritain deh Bang ke kawan-kawan biar kawan-kawan tahu nih uniknya Mapala gimana gitu. Ya antusias sebenarnya ini juga kenapa yang membuat kita ini bertahan di Mapala karena kan
Mapala itu mungkin ya kawan-kawan juga sudah tahu lah, yang pernah dengar-dengar Mapala kan kental akan kekeluargaannya. Jadi ini seriously. Anjay, jadi jaksel banget nih. Seriously. Iya. Ya gimana? Aduh, minum dulu. Minum. Kayaknya sangkut. Seriously jadi. Seriously anjing. Ya, jadi itu seriusan kemarin kami kegiatan itu kan spesialisasi sama pendakian itu pengembaraan itu cuman kami iuran 750.000 per orang. 750.000 itu sudah include transportasi sama logistik. Hidup 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. 750.000. Kok orang. bisa hidup dengan duit segitu, Pak? Nah, itulah uniknya Mapala. Nah, teman-teman kalau mau kayak gitu masuk Mapala lah. sorry Iya. 750.000 kurang lebih bisa hidup 2 bulan. Plus jalan-jalan juga. Plus jalan-jalan. Anjay, naik gunung apa aja by the way nih, Bang? Kalau kemarin itu kan kalau aku sendiri ya, Bang ya. Kemarin itu sempat ke Arjuna aja, cuman kalau yang teman-teman lain kemarin itu ada sempat ke Semeru. Oke. Kebetulan aku nggak ikut waktu yang ke Semeru karena apa ya? Karena ya fashionku bukan harus naik gunung terus. Bukan ya. Karena kebetulan waktu itu kan ini sebenarnya gara-gara aku pribadi sih, Bang, karena aku nggak pernah lihat air laut yang biru. Pantai yang biru. Jadi aku lebih milih ke pantai waktu itu. Benar. Kalimantan nggak punya pantai yang biru. Nggak. Kalsel kayaknya yang punya ya. Kalsel kayaknya punya. Kalau Kalteng aku belum tahu. Belum tahu. Mungkin ada, cuman kan aku belum pernah ke sana. Kebetulan lagi waktu ke sana kan, ya kapan lagi ngelihat air laut biru. Kalau aku mikir kan ini jarang-jarang aku bisa kesini, jadi aku milih ke pantai. Oke, jadi gimana tuh Pak selama di pantai, vibes yang Anda rasakan gitu ketika melihat laut yang benar-benar biru itu? Ya, amazing. Wow. Salah satu ya sebenarnya harapanku sih, Bang, dari dulu aku pengen lihat kayak gimana sih air laut yang biru. Cuman ada hal yang lucu, Bang, ini waktu di kapal sih. Waktu di kapal ada hal yang lucu. Jadi kan aku pernah baca artikel sama nonton video-video kan, katanya air laut sama air sungai ini nggak bisa nyatu kan. Oke, siap. Kan benar. Gitu kan katanya kan. Jadi waktu itu kan kebetulan berangkat itu naik kapal nih dari pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Itu ketemu ibu-ibu. Jadi aku tanyakan sama ibu-ibu itu, Bu, ini beneran nggak katanya air sungai ini sama air laut ini nggak bisa nyatu? Oh iya beneran, Dek. Nanya sama ibu-ibu. Nanya sama ibu-ibu. Jadi kan kebetulan itu berangkatnya kan dari sungai dulu, Bang, air coklat kan. Jadi gara-gara penasaran itu, aku berdiri di luar kapal, nungguin pertemuan air sungai sama air laut. Dan ternyata aku nggak nemu. Yang kutemukan cuman awalnya coklat, warna pelan-pelan berubah. Oh, ada transisi gitu ya? Transisi warna aja sebenarnya. Nggak langsung dek gitu ya? Ya kan katanya kayak di video-video itu dia nggak mau nyatu, gitu kan. Itu aku nggak nemu. Sama satu lagi, aku yang kurasa itu aku ditipu lah sama ibu-ibu itu kan. Ibu-ibu itu bilang, ini Dek, biasanya kalau di laut itu ada ikan yang lompat-lompat kayak ikan Indosiar kayak gitu. Ikan Indosiar kan. Lompat-lompat di pinggir kapal. Ya gara-gara itu aku kan kebetulan pertama kali juga Bang naik kapal kan. Ya penasaran. Ya aku tunggu lagi di luar kapal. Mana ikan ini, angin kencang tetap bodo amat lah, pengen lihat ikan loncat-loncat. Ikan loncat-loncat. Ternyata nggak nemu juga, Bang. Terus aku nggak tahu ibu-ibu tuh kemana lagi kan habis ngomongin. Jadi aku sendiri di luar. Jadi kamu ditipu oleh ibu-ibu? Iya, ditipu ibu-ibu. Jadi yang lain teman-temanku sama ada seniorku kan yang berangkat bareng itu mereka lebih milih untuk istirahat kan. Di kapal aku malah rela-rela buang waktu tidurku untuk nungguin itu tadi, lihat pertemuan air sungai sama air laut sama ikan yang lompat-lompat. Ikan yang lompat-lompat gitu ya. Tapi ya nggak ada nemu. Ditipu oleh ibu-ibu ya. Ditipu oleh ibu-ibu. Oke. Itu sih yang uniknya waktu berangkat ya. Nah terus nih Bang, ini saya juga paling sering nih ya ketika mendengar cerita kawan-kawan itu balik dari perjalanannya, ekspedisinya, jalan-jalannya
Pasti kayak setiap wilayah itu punya karakternya masing-masing gitu ya. Iya. Nah, kebetulan Abang kemarin kan ke mana tuh Bang? Jawa mana Bang? Ke Jawa Timur di Malang. Nah, ke Jawa Timur di Malang. Nah, ada nggak Bang? Maksudnya kayak ketika ke beberapa mapala tuh yang membuat Abang harus balik ke sana lagi nih? Sebenarnya satu hal sih Bang yang buatku pengen balik ke sana itu karena Malang tuh dingin. Karena Malang tuh dingin. Itu sebenarnya Malang itu dingin, dan juga anak-anak seker di sana luar biasa lah, baiknya, ramahnya, terus totalitasnya dalam nemenin kami di sana lah kayak gitu. Tapi yang aku heran kan, kita nih berangkat ke Jawa, palingnya kan yang notabene kita nih orang Kalimantan bukan orang Jawa kan, itu pengen coba belajar bahasa Jawa. Oke, ya benar. Nah, tapi di sana malah yang ketemuin itu rata-rata dia ada orang Jawa tapi pakai logat timur. Oh, orang Jawa pakai logat timur. Karena banyak juga anak-anak Mapayasan itu yang orang-orang timur lah Bang. Tapi ya kebawa di sekretnya. Jadi niatnya ke sana belajar bahasa Jawa kan biar balik pakai jancok-jancoan kan. Siap. Malah di sana belajar bahasa logat-logat ketimuran. Logat ketimuran. Gimana tuh bahasa logat ketimuran? Kayak mana lah? Macam pakai pakai ko kayak gitu. Oh iya. Kayak yang lagu-lagu yang lagi hype itu ya. Kayak gitu. Tapi satu lah yang keren, ini musik dari Palangkaraya yang terkenal di sana. Oh ya? Ya, selama hampir kurang lebih 2 bulan itu Bang, kan malamnya kami pasti nyantai di warkop kan. Yang punya ya salah satu anak Mapala sana juga lah yang punya. Jadi di sebelah warkop itu ada kedai juga. Nah, kedai yang di sebelah itu dia pasti setiap kami nongkrong itu mutar lagu Haning. Lagu Haning. DJ Haning itu? Ya, DJ Haning. Oh iya. Terus. Jadi ku pikir kan, wih keren juga, berarti musik ini sudah sampailah ke Jawa kayak gitu. Tingkat nasional. Kita kan orang-orang Palangka, orang-orang Kalteng aja lah yang tahu lagu Haning kan. Ternyata sampai ke Jawa juga itu aku keren lah aku rasakan. Mantap sang kreator ya? Iya mantap. Mantap banget. Dan juga Koki berarti kan selera Haning ini juga disukai sama orang-orang di sana. Selera musiknya lah. Selera musiknya. Ada mabok-mabok, nggak ada, sehat aja ya? Sehat lah. Pasti masih normal. Masih normal ya? Normal, kita nggak sampai gila di sana. Normal. Hal-hal yang kayak mabok-mabok nggak ada ya? Normal aja ya? Kita normal, karena kan mabok nggak boleh. Nah, bener tuh. Nah, kita sedikit merubah stigma gitu ya. Orang-orang taunya kan anak Mapala tuh mabok, preman semua, kuliah lambat lulus. Enggak. Karena mereka nggak tahu aja kan. Kan menilai dari covernya saja. Ya memang kalau penampilan kadang pakai celana robek-robek, baju yang koyak-koyak lah. Cuman ya karena itu yang dibangun di Mapala, kita dibebaskan senyaman lu lah. Lu mau penampilan kayak gimana terserah, kita nggak melarang, yang penting disesuaikan. Kan gitu aja. Ketika ini ada agenda yang kita harus serius, ya kita serius. Iya benar. Ya, kan Sambi gitu. Bang ya? Iya. Santai banget ya? Santai. Punya planning nggak sih nih Bang, ketika udah berapa, 4 tahun ya udah ya? Udah 4 tahun masuk Mapala, mau kemana lagi gitu? Ada planning nggak, atau udah punya rencana pensiun untuk menyusul hari tua atau gimana Bang? Kalau untuk planning atau keinginan sih Bang sebenarnya, kalau aku inginnya nih aku pengen jalan-jalan. Yang pasti kan kemarin karena Jawa sudah lah, walaupun baru di Malang kan, Jawa Timur lah enggak semuanya. Aku pengen banget jalan ke daerah Sulawesi. Kenapa Sulawesi? Ya sebenarnya karena apa sih Bang? Yang pertama kan nyeklis bahwa aku sudah pernah ke Pulau Sulawesi walaupun di bagian mana. Terus juga kan yang kita tahu anak-anak Sulawesi ini dia lebih wow lagi kayak gitu. Wow. Lebih wow dalam tanda kutip gimana nih Pak? Dalam segala hal. Dalam segala hal. Makanya sangat penasaran banget pengen ke Sulawesi ya. Mungkin kan yang teman-teman di sini ngelihat keseharian anak-anak Mapala di sini mungkin ya sudah geleng-geleng, tapi lebih geleng-geleng lagi kayaknya kalau ngeliat anak-anak yang di Sulawesi. Makanya pengen ngelihat langsung gitu ya. Pengen ketemu langsung lah di rumah mereka bahasanya kan. Di rumah mereka. Kalau mereka yang kesini kan sudah pernah lah ibaratnya kan, tapi kita lagi yang balas main ke sana. Oh anjay, pengen ngebalas mainnya ke sana gitu ya. Kalau nggak balik setahun kira-kira ditahan mereka gimana tuh? Kan kita punya trik Pak. Oh punya trik. Untuk pulang cepat. Oke, biasanya kan yang sering saya dengarkan gitu Bang ya, kalau main-main ke Mapala tuh banyak orang-orang yang memang bener-bener gila gitu. Gila dalam tanda kutip. Ketika kemarin ada ketumku di Mapala, itu jalan-jalan dia mau balik
ternyata tiketnya dirobek di depan mata gitu. Sampai se ekstrem itu gitu, ditahannya gitu loh. Sampai ada yang carrier-nya disembunyiin gitu kan. Nah, kalau ditahan sampai setahun gitu sah aja gak, Pak? Kebetulan karena kemarin berangkat itu kan Bang sudah dipesenin juga. Ada pesan? Ada pesan. Jadi kan apa ya, sudah sempat dengar-dengar cerita juga kan kalau yang ada yang kayak gitulah modelannya, ketika kita main-main tiba-tiba pengen balik tiketnya dirobek, terus tas disimpan, carrier disimpan. Sudah banyak lah dengar cerita-cerita itu. Kebetulan seniorku juga pernah sampai ketahan 1 bulan kan di Makassar waktu itu di Sulawesi lah. Yang harusnya dia seminggu atau 2 minggu aja kegiatannya kan jadi sebulan lebih ketahan di sana. Jadi karena cerita-cerita dan pengalaman abang-abangku di organisasi ya, akhirnya aku bisa buat plan lah Bang berdasarkan ketika itu menimpa aku. Oke. Dan akhirnya hal itu terjadi dan aku bisa ngatasin. Oh, berarti udah punya perencanaan gitu sudah ya? Siap-siap lah. Sudah siap-siap. Jadi yang kemarin aku lakuin itu waktu main ke salah satu Mapala lah di Malang kan, itu mau ditahan. Tapi itu aku sudah siap-siap, jadi tas itu ku tinggal dulu kan di tempat ku nginap. Kebetulan kemarin nginap itu di kontrakannya senior juga lah, anak dia orang sini tapi anak Mapala sana, Bang Pelincung. Oh iya, Bang Pelincung. Jadi kemarin itu nginapnya di kontrakan Bang Pelincung kan. Jadi waktu main ke salah satu Mapala di sana itu, waktu pengen ditahan jadi tas sudah ditinggal duluan. Jadi nggak bawa tas, tinggal bawa badan sama keperluan kayak handphone, rokok, kayak gitulah. Itu yang pasti-pasti ya. Nggak ada bawa barang-barang yang lain. Jadi sudah plain gitu ya? Sudah plain. Jadi waktu mau ditahan. Itu kemarin trikku kabur. Aku bilang pengen ke WC. Bang izin ke WC dulu. Oke. Foto aku manjat pagar keluar. Langsung pesen Gojek buat kabur. Jadi nggak ada kayak, Bang, saya pamit dulu ya? Nggak bakal diizinkan. Nggak bakal diizinkan? Nggak bakal diizinin. Seenggak enak-enak nggak bakal diizinkan itu? Nggak bakal diizinkan. Sampai se-ekstrem itu caramu untuk kabur ya, Bang ya? Kabur, jadi waktu itu izin ke WC, tapi aku malah kabur balik. Terus yang kedua, di tempat Mapala yang sama juga, itu hampir ketahan juga karena kebetulan kan itu aku bawa carrier karena ngembalikan alat. Oh iya. Ngembalikan alat kan waktu itu karena kegiatan, jadi pinjam alat di sana kan ibaratnya ngeringanin barang dari sini lah Bang. Kita sudah bawaan berat, jadi alat dia pinjam di sana, sekalian juga kan silaturahminya bisa dikemas dalam bentuk peminjaman alat itu. Anjay, iya. Jadi waktu ngembalikan itu sempat ditahan. Pokoknya jangan pulang dulu. Carrier ditahan segala sampai aku itu nelpon senior. Minta help sudah ya, kalau senior udah ya. Karena sebenarnya kalau nggak ada agenda Bang, aku slow aja ditahan, mau 3 hari 4 hari ditahan di situ ya slow. Cuman kebetulan waktu itu ada agenda malamnya, ada briefing dan evaluasi lah buat kegiatan yang berikutnya. Jadi ini rencana itu kan ngebalikin alat langsung, tapi ternyata ditahan. Jadi waktu itu aku telepon senior, aku suruh seniorku itu Bang, ngomong dengan ketumnya supaya kami bisa balik. Sampai kayak gitu banget ya. Jadi ya karena ketumnya itu waktu ngobrol dengan abangku mungkin paham juga karena ada agenda, ada kegiatan. Jadi akhirnya diizinkan balik. Iya. Tapi di situ cuy, tadi ketika aku ngelempar sebuah statement gila maksudku itu bukan berarti orangnya jago pukul jago, enggak. Maksudnya gila dalam artian coba kalian bayangkan gini. Kalian lagi main itu ke Lombok misalkan gitu ya. Jarak Lombok antara Kalimantan itu kan jauh ya, dan gak sedikit budget yang harus lo keluarkan gitu. Dan tiba-tiba lo ditanyain mau baliknya kapan? Tanggal sekian Bang, emang tiket sudah ada, udah ditunjukin, terus langsung dirobek. Nah tapi besok hari lu bisa pulang sesuai keinginan mereka gitu loh. Sampai kayak gitu banget tuh ya loyalnya anak-anak Mapala itu. Jadi, kan mungkin kalau yang teman-teman di luar Mapala dengar tiket dirobek, di barang-barang disembunyikan, ditahan sampai nggak bisa pulang, ya sebenarnya itu pasti diganti mereka. Iya. Nggak ada istilah kita malah rugi, nggak ada. Kita di sana tuh sebenarnya malah enak, santuy, kita kayak di servis. Kita makan dijamin, terus rokok ada, diajak jalan-jalan. Malah ada Bang yang gilanya yang Mapala di sana yang ketemu itu ya, mereka bilang uang kalian ini nggak laku di sini. Kan itu Indonesia juga tuh. Uang kalian itu nggak laku, uang Kalimantan nggak laku di sini Bang. Uang orang-orang abang nggak laku di sini. Berarti negara sendiri tuh. Maksudnya itu kan
kita tamu ini nggak usah lah keluar uang, kami aja kayak gitu. Nah, saking gilanya tuh ya. Itulah ibaratnya kan eratnya kekeluargaan di Mapala. Lu ibaratnya kenal enggak pertama kali datang tapi dilayani seperti itu. Karena apa? Karena yang kita terikat kode etik itu tadi kan udah kekeluargaan. Uang Kalimantan nggak berlaku di sini. Berlaku di sana, Pak. Padahal kita negara NKRI, Bapak ya. Sama-sama rupiah. Nggak laku gitu. Berarti makmur aja sebenarnya ketika jalan-jalan itu ya? Makmur. Ya makan kita teratur dikasih, jalan-jalan kita dapat. Jadi kadang hal-hal itulah yang kenapa kalau kita di sini juga datang tamu kan kita usahakan maksimal. Nah, seberapa adanya kita. Seberapa ibaratnya kita sudah usaha semaksimal lah. Walaupun ibaratnya nggak semewah-mewah yang kita dapat, tapi paling nggak kan kita sudah ibaratnya kalau di judi itu all in lah kita bang. all in kita habiskan semua, yang penting dia senang. Ya benar sih, karena ketika kita dijamu kayak gitu kan nggak mungkin ketika kita ngejamu orang lain nggak kayak gitu ya kan. Kan ibaratnya orang mana sih kita nggak pernah ketemu, nggak pernah kontek-kontekan, tiba-tiba mau kontek-kontekan karena pengen main doang, datang kita dilayani kayak gitu nah bang. Nggak ditemuin, aku nggak nemu sih di organisasi lain sepengetahuanku ya. Cuman di Mapala yang kayak gitu, kita nggak kenal tiba-tiba datang kayak oh ini keluarga jauhku datang, tak ada kepentingan gitu ya, tiba-tiba diservis aja gitu datang, padahal kan malahan kita nyusahin sebenarnya. Numpang tempat tinggal, numpang makan, numpang mandi. Berarti sangat unik banget ya. Unik, dan itulah yang buat kayaknya aku pribadi bertahan lah di Mapala bang. Bukan terkait karena aku suka nggak keluar uang ya. bukan itu nggak sih, cuman kekeluarganya itu loh. Kayak ibarat kita nggak kenal tapi ketika ada orang itu datang sama-sama Mapala, oh ini keluarga jauh gua coy. Anjay. Ini gua lama nggak ketemu dia, padahal ini pertama kali ketemu. Enggak kan kayak gitu. Rasanya lama nggak ketemu dia pada ketemu. Tapi kayak lama banget nggak ketemu kayak gitu. Itu uniknya Mapala ya. Mapala. Kalau misalkan nih Pak, Bapak dikasih uang 100 juta untuk Ot Mapala, mau nggak Pak? Enggak. Malah kalau buka usaha loh. Kalau buka usaha kita bangkrut, kemana minta tolong Pak? Tapi kalau di Mapala jelas walaupun lu susah, lu sekere-kere apapun, masih ada pasti yang bantu. Ya walaupun ibaratnya nggak masuk Mapala pun adalah teman kan atau kenalan lah yang ngebantu kan. Cuman kurasa di Mapala lah yang dia rela ngebantu itu malah sampai ngorbanin dirinya sendiri. Berarti ya, nominal uang itu nggak ada harganya ya untuk melepas status keanggotaan untuk karena kita juga sampai ke titik ini pun perjuangan luar biasa juga kan bang. Gak sebentar, nggak tiba-tiba kita daftar langsung dapat PDH, dapat nomor anggota penuh selamat. Enggak. Gitu, kan. Kita ngejalaninnya ya perlu proses yang panjang juga. Dapat strap di leher itu enggak yang ngeluarin duit 150 dapat enggak ya? Sebenarnya kan logikanya kita karena selembar kain itu, kain segitiga itu. Kain segitiga. Iya kan kain segitiga itu bentuknya kan bang. Iya. Kita cuman perlu uang keluar 100.000 buat jadi selesai. Cuman Mapala nggak kayak gitu. Cuman gara-gara kainnya mungkin 100.000 harganya itu luar biasa perjuangannya. Iya. Lu perlu berapa tahun untuk dapat itu cuy? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun lah. Aku 1 tahun setengah dulu iya cuy. Kan? Cuman untuk selembar kain itu selembar kain, padahal bisa dibeli ke tukang jahit. Ya bisa kita bikin sendiri, mau request mau warna apa. Bisa, ya kan? Mau buat PDH yang kayak gimana modelnya. Bisa, cuman ya itu tadi perjuangannya. Perjuangannya. Apalagi ya kira-kira yang mau gue tanya sama lu. Tadi perjalanan sudah, perencanaan ke depannya mau ke Makassar ya rencananya. Kalau jalan-jalannya pengen ke Makassar, cuman yang aku pengen banget itu ya aku harap ke depannya aku nih bisa sukses bang, punya uang berlebih lah. Karena aku pengen berada di fase ketika aku sudah sukses, aku sudah tua, aku datang ke Secret, itu aku tinggal duduk ngopi, tinggal ngasih uang ini, dek, uang buat kegiatan. Maunya kayak gitu. Enggak lagi aku yang ngubungin abang-abangku bang, ada bantuan kah buat kami kegiatan. Jadi aku pengen coba aku sih yang jadi donatur. Keren. Itu sih pengen. Mantap.
Ini coy, aku mau minta pandanganmu sih terkait hari ini kan pasti banyak ya masukku kayak stigma yang dimana bilang Mapala mahasiswa paling lemah gitu. Kayak Mapala barbar. Pokoknya hal-hal yang dalam tanda kutip tidak tepat kayak gitu loh. Mau nggak, maksudnya kayak menyampaikan nih ke khalayak umum bahwasanya meskipun dapat stigma seperti itu, kalau kalian masuk ke dalam itu sebenarnya ada yang hal berbeda kayak gitu. Nah, mau nggak, maksudnya kayak yang ngasih tahu ke teman-teman lah, setidaknya minta pandangan dari lu kan selaku tamu dari ngobrol storytelling today saya gitu ya Pak ya. Kalau ini yang ibaratnya pandanganku banyak. Iya, pandanganmu. Karena pertama kan kita di Mapala itu dalam berpenampilan semua itu kan kita dibebaskan kayak gitu. Nah, seenak lu lah mau pakai gaya kayak gimana, cuman kan ibaratnya disesuaikan. Dan juga stigma orang katanya anak Mapala nih barbar, anak Mapala nih preman semua gara-gara sering nyetel musik nyari-nyari, pakaian celana robek-robek, kadang lepas baju nongkrongnya kan. Depan sekre ya. Kadang kalau lagi ada UKM lain rapat kita tetap nyetel musik. Gak peduli gitu ya. Gak peduli kan kadang tuh. Kan sebenarnya hal-hal yang kayak gitu toh kalau ditegur kita nurut juga sebenarnya kan Bang. Misi Bang, bisa kan dikecilin volumenya, kami lagi rapat. Ya pasti kita kecilin sebenarnya, cuman ya sampai sekarang nggak ada yang negur kayak gitu kan. Ya udah kita cuek aja. Berarti kan kalau pandangan kita nyetel musik nyaring-nyaring, mereka lagi rapat, mereka diam, berarti kan nggak keganggu. Kan kayak gitu aja. Sebenarnya hal kayak gitu kalau kita klaim itu sebenarnya tidak tepat ya. Kawan-kawan perlu masuk dulu ke dalamnya, mencari tahu di dalam sebenarnya seperti apa gitu. Itu sih uniknya di Mapala. Ya karena ya itu Mapalanya enjoy serius. Lu bisa berpenampilan senyaman lu bisa ngapain aja sebebas lu, yang penting ketika itu lu harus profesional. Ketika ini menyangkut nama organisasi, lu harus paling depan ngebelain. Nah, dan satu lagi sih sebenarnya ingin ku sampaikan juga dengan teman-teman, yang dimana di Mapala status keanggotaannya seumur hidup cuy. Iya, seumur hidup. Jadi ketika besok hari lu pada udah kakek, udah bawa cucu, udah bawa anak, udah bawa sanak family, lu akan tetap disambut dengan hangat kayak gitu. Karena ketika Anda hilang dari muka bumi dan mencoreng nama baik organisasi, mungkin hanya dua hal itu yang bisa membuat Anda terdepak dari Mapala gitu. Jadi setua apapun Anda akan di welcome di Sekre sih. Itu sih salah satu uniknya di Mapala. Kalau lu sepakat cuy dan itu cuy? Sepakat. Asik ya jadinya ya? Asik, karena kita kan keanggotaan ya benar kata abang tadi, kayaknya se-Indonesia sih ya seumur hidup kan. Jadi ya uniknya itu ketika lu tua, lu nanti kangen dunia kampus lu bisa datang ke Sekre. Ada alasan buat balik ke kampus. Ada alasan buat balik ke kampus karena ada rumah kedua gua cuy. Kalau lu mahasiswa kupu-kupu nggak ada alasan balik ke kampus. Anda mau ngapain? Satpam sudah tidak kenal dengan Anda lagi, Bapak. Security udah tidak kenal. Pejabat kampus sudah transisi semua. Tapi kalau junior lu, adik-adik lu pasti akan kenal sama lu. Dan uniknya lagi kan di Mapala itu setua-tuanya kita misalkan atau berapa generasi yang ada di bawah kita, itu ada itu pasti tahu minimal nama kan pasti tahu dia. Benar minimal nama pasti tahu tuh. Kalau nggak tahu pasti mereka akan cari tahu. Percayalah itu. Jadi mereka akan cari tahu. Jadi nggak perlu speak banget lah lu harus gila hormat, dan nggak perlu tuh. Mereka akan mencari tahu itu sendiri kayak gitu lah. Karena itu kan kita diajarkan kan di Mapala itu minimal kita harus tahu siapa sih abang-abang kita. Karena kan kalau tanpa abang-abang kita nggak ada. Ya, sedongkol-dongkol lah, kita jengkel-jengkel lah dengan abang-abang kita, mbak-mbak kita ya mau nggak mau, suka nggak suka ya, kalau nggak ada dia kita nggak ada. Benar. Itu. Saling menghormati ya kan. Itu sih sebenarnya yang dibangunkan di Mapala itu. Meskipun tampilan Mapala gitu-gitu banget ya kan. Karakter sih ya, kuat banget dibangun di dalamnya. Ada yang mau disampaikan nggak? Karena kebetulan kita sudah masuk ke penghujung podcast nih, kayaknya udah 1 jam lebih kita ngobrol. Ada nggak Pak? Mungkin closing statementnya gitu? Kalau closing statement, jangan menganggap Mapala itu dia orangnya barbar, orang pokoknya cuman jelek semua lah. Karena ada hal baik, cuman karena lu belum kenal. Coba sesekali lu datang, kita ngobrol bareng, pasti ya kayaknya bisa sefrekuensi. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, maka
kenalan. Anjay, ya. Mantep banget bro. Oke, itu aja kayaknya untuk kali ini ya bro ya. Habis, mungkin next time kita akan bahas-bahas selanjutnya lagi di luar Mapala mungkin. Boleh? Enjoy ya? Enjoy. Oke, itu aja untuk hari ini. Miu Frankie Okada. Saya Gilang SW AK Ketapi. Anjay, aka Ketapi. Stay chill out. Peace.